Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Amalia dari Prodi Teknologi Informasi dari kelas IT 0202. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah Etika Profesi dengan judul Rencana Karir untuk kedepannya. Jadi judul tugas dari mata kuliah etika profesi ini adalah rencana karir profesi. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas, yakni yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, lalu referensi. Pendahuluan. Latar belakang dari makalah yang akan dibuat atau yang sedang dibuat, yaitu pada masa sekarang, tentu mencari profesi yang sesuai minat dan bakat sangatlah sulit karena beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penghalang untuk meraih impian atau profesi tersebut. Hendaknya kita mulai dari sekarang merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depannya atau apa yang akan kita lakukan setelah kita lulus kuliah nanti. Profesi seperti apa yang akan kita raih, keterampilan dasar yang harus kita miliki untuk memutuskan ingin berprofesi dengan profesi tersebut, lalu organisasi-organisasi yang meliputi profesi tersebut, seperti apa kode etik yang ada di profesi tersebut, serta lisensi dan sertifikasi yang harus dijalani untuk menunjang profesi tersebut. Next. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan reporter? Kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang reporter? Organisasi apa saja yang berkaitan dengan reporter? Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat menjadi reporter, apa saja etika yang berlaku pada profesi reporter, lalu yang terakhir, apakah akan membangun bisnis sendiri atau bergabung dengan perusahaan tertentu. Next. Adapun tujuan dari tugas besar ini adalah untuk mengetahui lebih dalam profesi yang akan kita jalani, kemudian bagaimana kita mempelajari dan memahami apa saja yang dibutuhkan dalam profesi yang akan kita jalani, serta mengantisipasi dalam permasalahan yang meliputi pelanggaran kode etik ataupun permasalahan lain yang ada di dunia kerja yang meliputi bidang profesi yang akan kita ambil. Next, pembahasan. Yang pertama, reporter. Apa sih reporter itu? Reporter adalah salah satu jenis jabatan kewartawanan yang bertugas melakukan peliputan berita atau news gathering di lapangan dan melaporkannya kepada publik, baik dalam bentuk tulisan untuk media cetak atau dalam situs berita di internet, maupun secara lisan jika laporannya disampaikan melalui media elektronik, radio, atau televisi. Nah, hasil kerja reporter baik merupakan naskah tulisan maupun lisan umumnya harus melalui penyuntingan redaktor atau produksi berita sebelum bisa disiarkan kepada publik. Jabatan reporter biasanya diisi oleh mahasiswa lulusan ilmu komunikasi, namun seiring berkembangnya zaman, orang-orang dengan latar belakang fotografi dan memiliki public speaking juga dapat menjadi bagian dari profesi reporter. Next. Keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang reporter. Yang pertama, menguasai ilmu komunikasi atau di sini lebih ke menguasai public speaking. Jadi dia tidak gugup dalam menyiarkan berita, dia juga lancar dalam berbahasa Indonesia ataupun bahasa lain. Kemudian yang kedua, menguasai skill menulis. Skill menulis di sini adalah saat kita ingin mempublikasikan berita tersebut secara mediasi atau secara tertulis. Next, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi sebagai seorang reporter kita harus ingin mengetahui suatu peristiwa itu, bagaimana terjadinya, latar belakang dari kisah tersebut. Kemudian yang keempat, riset mendalam. Jadi sebelum kita menyiarkan berita tersebut, kita harus mencari tahu sumbernya, mencari tahu hal-hal yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa. Kemudian organisasi dari profesi reporter.
Organisasi kewartawanan adalah wadah dari perkumpulan atau paguyuban dari para jurnalis atau wartawan atau reporter, media cetak, dan media elektronik. Saat ini ada banyak organisasi kewartawanan yang terdeteksi berjumlah 40-an organisasi dari sebanyak 3 organisasi kewartawanan yang diakui secara yuridis formal. Antara lain Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, kemudian Aliansi Jurnalistik Indonesia atau AJI, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI. Ketiga organisasi kewartawanan itu, yaitu PWI, AJI, IJTI, diakui berdasarkan surat keputusan Dewan Pers nomor 12 SKDP 8/2006 tentang hasil verifikasi organisasi wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Next. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat kita menjadi reporter. Yang pertama, sumber imajiner. Sumber berita dalam liputan pers harus jelas dan tidak boleh fiktif. Contoh dari pelanggaran kode etik konteks ini adalah satu harian di Medan melaporkan bahwa dalam suatu kasus dugaan korupsi di Partai Golkar Sumatera Utara, kepolisian daerah Sumut telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3. Menurut harian ini, sumber berita adalah Komisaris Besar A. Komisaris Besar A Nainggolan dari Hubungan Masyarakat Polda Sumut yang diumumkan dalam sebuah konferensi pers. Ternyata pertemuan ini tidak pernah ada. Begitu pula petugas humas yang dimaksud itu juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Dengan kata lain, sumber beritanya ternyata fiktif. Pelanggaran kode etik jurnalis yang dilakukan oleh wartawan harian ini karena telah membuat berita dengan sumber imajiner atau tidak ada atau fiktif. Next, identitas asusila anak-anak dimuat. Sesuai dengan asas moralitas, menurut kode etik jurnalis, masa depan anak-anak harus dilindungi. Oleh karena itu, jika ada anak di bawah umur, baik itu sebagai pelaku maupun kejahatan kesusilaan, identitasnya harus dilindungi. Contoh pelanggaran dari kode etik dalam konteks ini adalah masih di Kota Medan juga. Satu harian lainnya menemukan adanya pencabulan atau pelecehan seksual oleh seorang pejabat maksudnya, oleh seorang pejabat setempat terhadap seorang anak di bawah umur. Nah, koran ini sampai 3 kali berturut-turut turunkan berita tersebut. Di dalam beritanya itu disertakan, maksudnya di dalam beritanya itu disertakan nama korban asusila di bawah umur itu dengan jelas tanpa embel-embel inisial. Nah, tidak hanya itu, selain memuat identitas berupa nama korban, foto korban pun juga dipublikasikan dengan jelas dan menonjol karena ingin membuktikan bahwa kejadian itu memang sesuai fakta atau memang benar. Nah, pemuatan nama dan pemasangan foto korban asusila di bawah umur ini merupakan pelanggaran dalam kode etik jurnalis. Menyiarkan gambar ilustrasi secara sembarangan. Nah, pemasangan foto atau penyiaran gambar ilustrasi dalam pers harus memperhatikan relevansi sosial serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemasangan foto atau penyiaran gambar ilustrasi yang sembarangan dapat diterima dengan makna yang jauh berlainan, dan karena itu dapat menjadi pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik. Nah, satu majalah membuat berita tentang ini, beberapa contoh pelanggaran kode etik dalam konteks ini. Satu majalah membuat berita tentang banyaknya remaja putri yang menjadi wanita panggilan atau menjajakan seks secara bebas. Pemuatan berita tersebut disertai dengan satu foto ilustrasi yang menggambarkan aktivitas sekelompok remaja putri di suatu pusat perbelanjaan. Nah, para remaja putri yang ada dalam foto ilustrasi itu sama sekali bukan pelaku yang menjadi bahan laporan dan tidak ada kaitannya dengan pelaku. Jadi bukan siapa-siapa, cuman kayak sekelompok remaja yang ada di mall secara random aja gitu. Dalam caption atau teks gambar diterangkan jadi dalam caption gambarnya tuh
kalimatnya kayak para remaja putri di sebuah pusat perbelanjaan. Nah, pemuatan foto semacam ini juga melanggar kode etik jurnalis karena menyiarkan berita dengan menyesatkan atau tidak sesuai fakta. Ilustrasi foto yang dimuat juga seakan-akan menunjukkan atau merujuk kepada tulisan bahwa itulah remaja-remaja putri yang menjual diri atau melakukan seks bebas. Padahal bukan itu pelakunya. Oke, next. Kemudian pelanggaran berikutnya yaitu sumber berita tidak jelas. Dalam liputan pers, sumber berita haruslah jelas. Ketika pesawat, nah ini ada satu peristiwa. Ketika pesawat Adam Air jatuh ke Laut Majene, Sulawesi Barat pada Januari 2007, hampir semua pers melakukan kesalahan yang fatal. Hanya beberapa jam setelah pesawat itu jatuh, sebagian besar pers mewartawankan bahwa pesawat tersebut jatuh di daerah tertentu. Tidak hanya itu, ada pula pers yang langsung memberitakan bahwa rangka pesawat itu telah ditemukan. Lebih dahsyatnya lagi, sampai ada yang memberitakan bahwa 9 korban ditemukan masih hidup. Ini sangat luar biasa, bukan? Kenapa? Karena setelah tahun peristiwa itu terjadi, ternyata semua berita yang dimana jatuhnya pesawat itu dan jumlah korban yang hidup sama sekali tidak benar atau hoax. Dimana pesawat jatuh pun tidak diketahui, nasib korban juga tidak diketahui. Tetapi saat itu ada pers yang sampai berani mengatakan bahwa para korban sudah berhasil dievakuasi. Nah, black box pesawat ini baru ditemukan setahun kemudian di dalam kedalaman 2000 meter laut. Itu pun setelah ada pencarian khusus dengan bantuan dari negara Amerika Serikat. Pelanggaran kode etik yang dilakukan di sini adalah karena pers yang memberitakan kasus ini tidak meng-cross-check terlebih dahulu dari mana asal sumber berita tersebut. Nah, ketika diminta konfirmasinya dari mana sumber itu, yang mempunyai data keliru, ternyata sumber berita tersebut adalah imajiner atau tidak jelas. Pelanggaran kedua, tidak pernah ada permintaan maaf dari para pers terhadap peristiwa itu. Padahal menurut kode etik jurnalis, apabila pers mengetahui bahwa berita yang disiarkan itu keliru, maka mereka harus segera meralat dan meminta maaf. Next, membocorkan identitas narasumber. Dalam kasus tertentu, wartawan mempunyai hak tolak, yakni hak untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber. Nah, hak ini dipakai karena pada satu sisi pers membutuhkan informasi dari narasumber yang ada, tetapi pada sisi lain keselamatan narasumber dapat terancam kalau informasi itu disebarluaskan atau disiarkan. Untuk menghadapi keadaan itu seperti itu, maka kemudian ada hak tolak. Pers dapat meminta informasi dari narasumber, tapi narasumber bisa meminta kepada wartawan agar identitasnya tidak disebutkan atau disamarkan. Nah, kalau ada yang menanyakan sumber informasi ini, pers berhak menolak untuk menyebutkan identitas dari narasumber tersebut. Inilah yang dimaksud dengan hak tolak. Nah, sekali pers memakai hak tolak, maka wajib untuk terus melindungi identitas narasumbernya. Dalam keadaan ini, seluruh tanggung jawab terhadap isi informasi beralih kepada pers. Pers yang membocorkan identitas narasumber yang dilindungi hak tolak melanggar hukum serta kode etik sekaligus. Tetapi dalam praktek, karena takut akan ancaman atau tidak mengerti makna kerahasiaan di balik hak tolak, masih ada terbitan yang membocorkan identitas narasumber yang seharusnya dirahasiakan, baik dilakukan secara terbuka maupun secara diam-diam. Next, lisensi dan sertifikasi dari profesi reporter. Nah, sertifikasi profesi wartawan atau uji kompetensi wartawan atau KWU terdiri atas 3 jenjang. Yang pertama adalah UKW tingkat muda untuk para reporter, kemudian UKW tingkat madya untuk mengikuti redaktur pelaksanaan serta redaktur, dan yang terakhir UKW tingkat utama yang diikuti oleh pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi atau pemimpin perusahaan pers. Nah, pelaksanaan uji kompetensi wartawan menggunakan standar kompetensi wartawan atau SKW sesuai peraturan Dewan Pers nomor 1 peraturan Dipis X 10 2018. Nah, apakah
saya akan membangun bisnis sendiri ke depannya atau tidak. Berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman keluarga atau kerabat, saya akan memilih bergabung pada badan perusahaan terlebih dahulu untuk menambah hubungan atau relevansi, pengalaman, dan mencari ilmu. Setelah mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu yang baru, maka saya akan mencoba membuka usaha sendiri atau bisnis pribadi. Di samping itu, saya masih tetap bergabung dalam badan usaha atau perusahaan sambil menjalankan bisnis pribadi saya. Berikut yang terakhir adalah referensi yang saya ambil. Berikut beberapa referensi yang saya ambil. Dan juga ada beberapa quote. It's important to keep working hard and never give up on what you love. You got this, you don't know until you try. Dari Park Ji-hoon Treasure. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, dan juga apapun itu atau salah mengutip. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Untuk Bu Rini juga selaku pengampu mata kuliah etika profesi, saya ucapkan terima kasih. Untuk 1 semesternya ilmu Ibu sangat-sangat bermanfaat untuk saya. Sekian dari saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.